Shalom, muat Tuhan yang terkasih, apa kabarnya hari ini? Kiranya kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan, dan damai Kristus selalu menyertai kita. Untuk memulai doa keluarga pada hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Untuk lagu pembukaan, mari kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 346, Batu Karang yang Teguh. Bait yang pertama dan kedua. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambumu. Walau aku berjeri dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku, hanya oleh kurbanmu kau selamatkan diriku. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang mencipta langit dan bumi, Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk segala berkat dan rahmat yang Engkau berikan kepada kami. Dan pada hari ini kami ingin bersekutu melalui doa keluarga yang akan dibawakan oleh Pak Wahono. Tuhan yang mau berkati kami yang di rumah, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan kami dapat memuji-muji nama-Mu melalui doa keluarga pada hari ini. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau serahkan jam doa keluarga ini hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Oma dan Opa. Semoga semua kita dalam keadaan baik, tetap semangat, penuh sukacita. Mungkin masih ada yang sakit hari ini. Percaya bahwa Tuhan memberkati setiap proses pengobatan yang kita lakukan, dan Tuhan memberikan yang terbaik bagi kesehatan kita. Tuhan memulihkan kita dari penyakit, sakit yang kita derita hari ini. Mari Bapak Ibu, Oma dan Opa, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca dari Lukas 9. Kita akan membaca dari Lukas 9 ayat 22 sampai 27. Sebuah ayat yang sering kali kita dengarkan, bahkan kita membaca dalam kehidupan kita. Ayat 22 sampai 27 saya akan membacakan untuk kita semua. Begini firman Tuhan. Lembaga Alkitab memberi judul pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Sampai di sini bacaan kita. Berbahagia setiap kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak, Ibu, Oma dan Opa, saudara-saudara yang berbahagia, kita hari ini merenungkan firman Tuhan dengan tema salib dan iman. Dalam bacaan kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa ternyata memang tidak ada orang yang hidupnya mau menderita. Siapa di antara kita yang hidup mau menderita? Kalau Bapak Ibu masih mengingat ada satu istilah, hidup di dunia kaya raya, berfoya-foya, dan kelak mati masuk surga. Wah, bagus banget itu ya. Semua orang pasti menginginkan hal seperti itu. Tidak ada manusia yang hidup ini mencari penderitaan, mencari kesengsaraan. Tentu semua orang hidup ingin mencari kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita. Pokoknya masalah penderitaan ya dihindari. Tentu kita semuanya ingin hidup menghindari penderitaan. Menderita karena ejekan, menderita karena ya kekurangan baik ekonomi, macam-macam. Kita semuanya menghindari hal seperti itu. Manusia selalu berusaha untuk melakukan segala sesuatu agar terhindar dari penderitaan. Yesus pada bacaan kita hari ini, dia sendiri mengatakan, Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ditolak oleh tua-tua, imam, kepala. Dan ini adalah perkataan Yesus, pemberitahuan tentang hal yang pertama, tentang penderitaan Yesus dan syarat mengikuti Yesus. Ketika kita mengikuti atasan kita, tentu kita melihat, wah nanti kalau saya mengikuti bos saya, tentu hidupnya akan bahagia. Tidak ada penderitaan, damai sejahtera. Tapi ketika kita mengikuti Tuhan Yesus, Bapak Ibu, Yesus sudah mengingatkan kepada kita, barang siapa yang mengikut aku, dia harus memikul salibnya setiap hari, bukan kadang-kadang, bukan besok, lusa, seminggu, setahun, 3 tahun, 10 tahun, tidak. Bahkan setiap hari. Tuhan mengingatkan kepada kita, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Bapak, Ibu, Oma, dan Opa yang berbahagia, sanggupkah kita? Yakinkah kita dengan pilihan kita, dalam tanda kutip, karena Kristus sendiri yang memilih kita untuk kita percaya menjadi pengikut Kristus. Tetapi Tuhan Yesus juga mengingatkan kepada kita, siapa yang mau mengikut aku, dia harus memikul salibnya setiap hari, menyangkal dirinya. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, kehilangan nyawanya karena Kristus, ia akan menyelamatkannya. Bapak, Ibu, Oma, dan Opa yang berbahagia, Kristus datang harus menderita, ejek, diolok, diludah, dicambuk, bahkan sampai disalib dan mati di kayu salib. Kematian tentu tidak ada yang bisa menghindari.
setiap orang akan mati. Tetapi bagaimana caranya dia mati? Kristus mati karena diejek, diolok, dicambuk, dan bahkan disalibkan seperti seorang penjahat. Kristus harus menanggung semua itu karena apa? Dosa kita, dosa orang yang percaya kepadanya, dosa umatnya. Kristus mati karena upah dosa kita. Dia sudah mengambil alih. Ketika kita mengikut Kristus, pilihannya adalah memikul salib setiap hari, menyangkal dirinya. Apa pilihan kita? Mengikut dunia atau mengikut Kristus? Ketika mengikut Kristus ada jaminan kehidupan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Ketika kita mengikut Kristus ada jaminan kehidupan kekal setelah kematian. Setiap orang tentu akan mati, tetapi ada jaminan kehidupan setelah kematian. Yesus mengatakan Yesus harus menanggung semuanya, banyak penderitaan, dan itu ulah manusia. Ada syarat yang harus ditanggung oleh setiap kita yang menjadi pengikut Kristus. Setiap orang yang mau selamat, yang pertama adalah memikul salib. Yang kedua adalah menyangkal dirinya. Kalau dikatakan demikian, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, kehilangan nyawa karena Kristus, kita mempertahankan iman kita, ia akan menyelamatkan. Bapak, Ibu, dan saudara, mengikut Kristus, yang pertama kita harus memikul salib, menyangkal diri, dan tentu mengikut Kristus sebagai juru selamat. Apa yang ditawarkan oleh dunia di dalam kehidupan kita, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita, tidak ada yang bisa menjamin kita terhindar dari maut. Namun sebaliknya, ketika kita tetap setia memikul salib, karena kesetiaan memikul salib itu adalah sebuah perwujudan iman kita. Kesibukan manusia dalam mengejar kemewahan, kesibukan manusia dalam mencari kedamaian dalam dunia itu hanya sesaat. Namun kehidupan nyata, kehidupan setelah kematian, kehidupan kekal dengan melakukan banyak hal yang memang Tuhan sudah menjadi teladan bagi kita. Memikul salib, menyangkal diri, dan mengikut Kristus. Memikul salib dengan setia memungkinkan banyak penderitaan, banyak kesengsaraan seperti yang sudah Kristus nyatakan, banyak ejekan, banyak dicemooh, banyak diolok. Mungkin dalam lingkungan pekerjaan kita, dengan sesama kita di lingkungan kehidupan bermasyarakat. Tetaplah setia, karena itu perwujudan iman kita kepada Kristus sang memberi kehidupan. Meski demikian, ada jaminan kehidupan setelah kematian. Meski banyak ejekan dan penderitaan, meski banyak kesengsaraan, ketika kita mengikut Kristus, ada sebuah jaminan kehidupan yang kekal setelah kematian. Kiranya kita semakin dikuatkan oleh Tuhan, diperteguhkan oleh Tuhan untuk terus setia memikul salib sebagai perwujudan iman kita kepadanya. Dimanapun kita berada, kapanpun, dalam situasi apapun, biarlah iman kita terus dikuatkan dan bertumbuh
karena kita sebagai pengikut Kristus. Tuhan menolong dan memberkati kita semua untuk melakukan tugas panggilan kita sebagai saksinya dimanapun kita berada. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita bawakan permohonan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur atas hari baru yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Juga ampunilah kami jika kami masih hidup tidak berkenan dan tidak seturut dengan firman-Mu. Tolonglah kami agar semakin hari hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Ya Allah, sumber kekuatan kami, pada pagi hari ini kami ingin menyampaikan kekhawatiran kami, terutama atas invasi yang dilakukan oleh Rusia di Ukraina. Kami memohon ya Bapa, agar diberikan hati yang lembut kepada Presiden Rusia Putin, juga kepada Presiden Ukraina Zelensky, agar dapat mencari penyelesaian damai atas konflik yang sedang terjadi. Kami memohon agar konflik tersebut tidak berkepanjangan sehingga menyebabkan terjadinya peperangan yang melibatkan banyak negara di dunia ini. Kekhawatiran kami ya Tuhan, jika peperangan tersebut tidak dapat diselesaikan, maka dapat memicu penggunaan senjata nuklir dan menyebabkan terjadinya Perang Dunia Ketiga. Hal ini akan berdampak buruk kepada perekonomian dunia pada umumnya dan perekonomian Indonesia pada khususnya. Mungkin akan terjadi kenaikan harga, kelangkaan bahan bakar, serta terhentinya produksi barang-barang yang diperlukan untuk kebutuhan hidup. Ya Allah yang Maha Kasih, kami juga mau berdoa untuk warga negara Ukraina, baik warga sipil maupun tentara. Juga kami juga mau berdoa untuk warga negara lain yang masih berada di Ukraina. Tuhan yang Maha Kasih, kami mohon agar mereka diberikan kekuatan. Mereka yang terluka, mereka yang kesepian, mereka yang ketakutan, gantikanlah ya Tuhan semua perasaan cemas, takut, dan ketidakpastian ini dengan damai sejahtera dan pengharapan yang dari Tuhan. Dan tolonglah mereka dan kuatkanlah mereka agar percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa-doa permohonan yang mereka sampaikan. Berikanlah juga penghiburan ya Tuhan untuk para keluarga yang kehilangan anggota keluarganya akibat invasi ini. Kami juga mau mengingat dan mendoakan para pengungsi dari Ukraina ke negara-negara lainnya. Tolonglah agar negara-negara tersebut mempunyai hati untuk membantu para pengungsi dengan merawat orang-orang yang terluka, serta menyediakan kebutuhan hidup yang diperlukan.
Kami juga mau berdoa untuk segala upaya evakuasi warga yang sedang dan akan dilakukan. Kiranya Tuhan yang melindungi mereka dan menolong mereka selalu. Ya Allah yang Maha Mendengar, kami sungguh-sungguh memerlukan Engkau. Bawalah kami selalu dekat kepadamu. Dengarkanlah permohonan kami ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Wahono. Untuk itu kita akan menutup doa keluarga pada hari ini dengan menyanyikan lagu yang sama, Batu Karang yang Teguh, bait yang ketiga dan keempat. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehampaanku, ku dambakan rahmat-Mu. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Bila tiba saatnya ku tinggalkan dunia dan ku panggil diriku ke hadapan tata-Mu, batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh. Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang berbahagia, batu karang yang teguh, Kaulah tempat berteduh. Dalam keadaan apakah hari ini kita rasakan? Dalam situasi apakah hari ini yang menerpa kehidupan kita? Datanglah kepada Tuhan, karena memang Dia batu karang yang dapat meneduhkan, meredakan badai kehidupan kita. Walau aku berjerih dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku, hanya kurban Kristus yang menyelamatkan aku. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehampaanku kudambakan rahmat-Mu. Tanpa Dikau ya Tuhan, takkan hidup jiwaku. Itu sepenggal syair yang baru saja kita nyanyikan, batu karang yang teguh. Karena memang hanya kepada Dia batu karang yang teguh yang mampu dan yang menjamin kehidupan kita, kehidupan yang kekal. Itulah perwujudan iman kita, memikul salib demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita.